podcast Unit 2 tentang penerapan Pancasila. Oke, kita langsung saja ya. Ada narasumbernya di sini dengan saya hostnya Aska. Saya Axel. Saya Bunga. Saya Dewinta. Saya Nurmala. Oke, lanjut aja nih. Ada pertanyaan pertama. Apa ya pertanyaan pertamanya? Oke, jadi pertanyaan pertama itu kan Pancasila itu ada 5, Kak. Iya. Nah, di dalam diri kakak itu sebenarnya ada Pancasila yang udah kakak terapin kan, pasti sebagai, apalagi kan sebagai umat Muslim. Nah, Iya. Tuh. dari kelima Pancasila tersebut, menurut kakak ada gak yang belum kakak jalanin? Yang belum kita jalani. Ada. Pasti ada ya. Iya. Cuman mungkin kitanya nggak sadar aja Iya. dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Kalau boleh tahu, coba dari Kak Bunga sendiri, apa yang belum dijalanin? Apa ya? Buktinya kadang masih suka melanggar aturan yang ada di sekolah sih. Kayak kadang harusnya kan ngerjain PR pada udah di rumah gitu ya. Tapi kadang ngerjain di harinya, di paginya gitu. Wah, itu sih sering ya kayaknya. Kayak Sering ya ini juga. Ini para jangan pada di belakang ya, juga pasti sering ya. Udah umum banget ya Ya itu itu ya. umum. Kalau Kak Dede sendiri? Kalau ke sih mungkin sering hilaf, kadang suka jarang sholat sih. aduh. Oh iya. Ini Sebagai sih. pantangan ya. Iya, sangat masih susah untuk menerapkan sendiri. Iya benar, kayak aku juga sebenarnya sama kayak Dede ya. Mungkin bukan ke sholat, kayak misalnya doa nih sebelum makan atau sesudah makan itu kadang suka kelupaan gitu. Saking nikmatnya, saking laparnya. Iya, betul. Iya. Iya juga. Apalagi kalau saya makan seblak ya kan Kak Iya, Lala. aduh, lagi jangan nikmat lupa. bangetnya. Langsung banget itu mah ya. Iya benar. Gak sabar itu buat makan. Iya, saking lapar. Kayaknya hostnya sendiri juga pasti ada nih yang belum. Ini apa nih? Ya. Aduh. Ayo apa nih ya? Kalau saya sih sama kayaknya ya, doa-doa juga kayaknya ya, kalau misalnya Iya. mau ngaca atau apa gitu. Iya, harusnya kan ada doanya. Masih belum hafal ya. Iya. Iya sih. Bukan belum hafal, mungkin lupa. Karena kan kita dari TK udah diajarin juga sebenarnya. Udah, iya. Ya. Nah, kita semua pasti hafal Pancasila. Iya, hafal dong. Ya hafal dong ya. Tapi nih, kalau kita sendiri memang ada yang belum dijalanin. Tapi menurut kakak, jika masyarakat di sini sudah menjalankan semua, dan apa sih dampaknya kalau mereka belum menjalankan Pancasila itu? Padahal mereka hafal loh Pancasila, tapi belum dijalankan. Ada dampaknya nggak sih, dampak negatifnya? Banyak sih, Banyak, kayak jangan banyaknya nanti apa ya yang melanggar peraturan dari sekolah aja kan. Kayak gitu kelihatan. ya, kita lihat dari situ. Apalagi dalam lingkup masyarakat, kalau misalkan Pancasila benar-benar udah kita semua terapin, nggak mungkin ada apa ya, hukum apa sih namanya, Norma-norma ya negara yang bisa ngelanggar. melanggar. Terus juga Pancasila itu kan dasar negara kita ya, Pandangan tonggak hidup. kita gitu. Misalkan kita nggak bisa melakukannya, nggak bisa menaati, itu gimana kita mau ngelakuin hal-hal yang lebih tinggi gitu kan? Iya. Sebelum kita mau mencapai hal yang tinggi itu kita Dari harus yang dasarnya kecil dulu gitu. Gini aja, Pancasila kan hukum dari segala hukum. Ya. Ya benar sih. Dan masyarakat Indonesia itu kan luas banget. Dan mungkin walaupun udah belajar juga orang kadang apa sih? Nyepelein. Iya. Gimana sih? Nah, Gak jelas gitu. Kebanyakan orang Indonesia tuh cuma hafal doang, tapi mereka tuh nggak Tidak memaknai, mengerti dan nggak memaknai. ngerti, nggak diterapin di kehidupan sehari-hari. Gitu. Kadang dianggap sepele juga nggak sih, kayak padahal kita misalkan ngebuang sampah udah biarin satu doang. Benar, Iya, Padahal benar. kan misalkan dari itu satu orang ya, tapi ratusan orang yang berpikir kayak gitu, sampah itu udah menumpuk. Nah, ya, Jadi benar banjir banget sih. juga. Nanti nyalahin lagi. Susah itu. Jadi intinya harus dari diri sendiri juga sih, kayak dirinya sendiri udah nerapin Pancasila gak sih gitu. Emang masyarakat Indonesia tuh belum pada menerapkan Pancasila sih, karena kan sekarang kita masih bisa melihat kalau di penjara tuh masih banyak orang-orang yang melanggar hukum ya. Nah Bener berarti banget, tuh iya. mereka tuh melanggar Pancasila dong, Iya. karena kan Pancasila itu dasarnya, sumber dari segala sumber hukum, dan mereka tuh melanggar, jadi penjara tuh masih penuh. Selagi penjara penuh, kalau menurut aku ya, Iya. Mereka semua belum nerapin. Masih. Benar juga. Penjara kosong, bisa lah. Mulai lagi. Tapi menurut kakak bagaimana sih dengan hukum di sini? Karena kan ya kadang ada yang sudah melakukan Pancasila dengan baik, tetapi ada juga masih banyak para pemerintah yang tidak adil.
itu betul banget. Seperti misalnya masih banyak korupsi di negara kita. Iya. Nah itu pasti dampak dari Pancasila juga kan, dari tidak menerapkan Pancasila. Itu sih kayaknya kesadaran diri juga masih kurang dengan apa yang dia lakukan. Pikirannya belum sampai itu. Cuman buat diri sendiri, nggak Iya, tidak memikirkan orang lain. Iya, apalagi kan mereka tuh memimpin ya, maksudnya menjaga keteraturan negara ini gitu. Tapi mereka nggak bisa menerapkan. Gimana masyarakat mau nerapin kalau mereka aja nggak bisa gitu? nggak ngasih Iya. contoh juga Iya. kepada masyarakatnya. Bener banget, apalagi kalau misalnya yang udah pendidikannya udah tinggi gitu ya, Nah, dia itu. masih tetap melanggar gitu ya. Iya, Ya ada istilah kan percuma sekolah. tinggi-tinggi, Iya. tapi kalau Tinggi-tinggi. adanya nol, Iya kan nggak bagus itu. Buat apa gitu. Buat apa? Jadi sesuai dengan Pancasila kesatukan tentang ketuhanan, kita harus sangat religius dulu, kita harus taat kepada agama agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ya memang banyak yang bilang kalau misalnya kita pintar aja nggak cukup. Iya, betul. betul banget. Ada analoginya gini loh kak, jika kita pengen kayak investasi nih, apakah kakak lebih milih investasi kepada orang pintar atau kepada orang yang jujur? Jujur. Orang jujur. Nah, jujur, kenapa? Iya. Kenapa nggak ke orang pintar? Karena orang pintar tuh bisa memikirkan berbagai cara gitu. Oh Termasuk iya. cara licin. Iya benar. Nah itu juga sih. Kalau orang jujur kita udah tahu dia bakal jujur. Jadi Percaya. iya, Ya benar. Dapat orang dipercaya. jujur pasti banyak dipercaya sih. Sekarang itu sebenarnya kalau kasus pembulian di Indonesia masih banyak banget mungkin ya, apalagi kan di sekolah-sekolah yang norma aturannya tuh masih lemah banget gitu. Iya. Mungkin di Semarang kan udah lumayan hilang, alhamdulillah belum ada kasus gitu ya, Alhamdulillah. masih aman. Menurut kakak tuh pembulian itu melanggar di Pancasila kan udah pasti ya. Iya pasti. Tapi berarti Pancasila itu belum bisa menjadi pedoman hidup karena masih banyak yang melanggar. Habis itu kita masih belum sadar kalau Pancasila itu sebenarnya penting banget buat diri kita. Makanya itu gimana sih kalau misalnya pembulian itu salah satu contoh Pancasila yang belum menjadi pedoman hidup, pembulian. Iya. Iya. Ya balik lagi nggak sih kalau Ke misalkan orangnya. kita warga Indonesia kan Pancasila itu dasar negara, kita tuh harus memaknai gitu, kita harus nerapin. Dan salah satu dari Pancasila itu kan ada yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ya, itu kan tentang hak asasi manusia. Dan perhubungan itu kan melanggar hak asasi manusia kan. Nah berarti Pancasila sebagai pedoman hidup tuh emang benar, tapi masih belum diterapin gitu. Balik juga ke orang-orangnya sih, kayak misalkan kayak sebenarnya tujuan dia ngebully apa, pasti buat kesenangan diri dia sendiri kan, tapi dia merusak kesenangan orang lain. Jadi balik lagi ke diri sendiri, mungkin dianya juga harus lebih mengerti, diajak untuk mengerti kamu itu ngelanggar ini loh gitu. Saling ngetin dan ngasih tahu sih, cuman kan emang Susah mungkin diingetinnya, apalagi otak-otak pembuli itu biasanya selalu Iya, ada benar. lagi. Semua orang kan Susah punya pemikirannya masing-masing. Iya. Sama aturan di sekolah, maksudnya kayak ada beberapa sekolah yang melindungi gitu orang-orang yang ngebully itu, padahal udah jelas perbuatan mereka tuh salah. Iya. Tapi malah didukung. Iya, bukan didukung, lebih kayak ditutupin Iya, nggak sih? Demi menjaga kita nama tidak tercemar baik gitu. sekolah. Oh iya. Kayak gitu, itu juga salah satu kesalahan dari sistem pendidikan kita, maksudnya kayak Jadi diterapkan apa itu maksud dari kejujuran. pembulian itu Sama. harus ditindaklanjuti gitu, nggak Benar. boleh Kalau itu didiamin. jangan dinormalisasikan. Iya, benar. Sebenarnya kayak gitu gak ya? Untung enggak ya. Semarang belum ada kasus gitu ya. Jangan sampai deh ya. Amin. Serem soalnya. Serem banget kayak gitu. Soalnya aku juga pernah kayak lihat berita di kasus. Iya. Ada anak artis atau anak pemerintah, pejabat gitu, dia melakukan pembulian yang sangat itu parah banget ya. Iya. Pembulian secara fisik, dan bahkan juga mereka ada beberapa gengnya gitu melakukan pelecehan, tetapi tetap dilindungin karena status mereka Iya. tinggi. Status sama ini. Apa nih? Apa ya? Aduh, ini kalau ada Soalnya kalau ada ini kayaknya Iya, aman. ya sih mungkin. Ya udah. Gambarnya juga ada nanti kontroversialnya banyak banget ini. Iya. Dan lanjut Bakal berjabar-jabar. part dua ini nanti. Ya nanti ada part banyak. Ya, jadi ya itu mungkin kenapa masyarakat belum bisa menerapkan pedoman gitu kan. Masyarakat itu kan luas ya. Kita tuh ngelihat dulu gimana pemerintah kita gitu. Kalau pemerintah kita masih koruptor, masih menutupi kasus-kasus kayak gitu, gimana kita mau ngikutin? Aduh, bener banget lagi nih. Ya, semoga kita dapat ya
kayak masa depan menjadi Indonesia yang lebih berkembang, yang Iya, lebih maju. benar-benar dibutuhkan yang Iya. kejujuran sih. Iya. Karena sebenarnya negara kita ini negara kaya, Iya, betul. cuma cara kita mengelolanya dan Kurang. cara Betul, orang-orangnya masih. itu Masih kurang kurang. tepat. emang masih kurang banget sih ini. Iya, padahal kalau orang-orangnya tuh bisa mengelola dengan baik, bisa jujur, bisa pokoknya mereka tuh Bisa nggak korupsi berkembang ya. juga kan. Negara kita tuh bisa ngalahin negara-negara maju. Karena Bisa. kebanyakan negara maju kan kayak Jepang, Singapura itu sumber daya alamnya tuh nggak Sedikit. sekaya kita Iya. gitu. Iya. Iya. Iya benar-benar. Apalagi kan sekarang kita ada rasisme ini banyak banget. Iya. Semakin Jenis. hari di medsos juga berkembang Iya, masih benar. kayak banyak lagi kayak coba apa sih kayaknya tahu deh. Rasisme. Kayak, ya rasisme kata-kata saya kan cewek kan itu atau Iya, gimana ya? benar-benar. Kayak Itu gimana juga coba? bisa kalau catcalling masuk nggak sih catcalling? Bisa juga. Ya kan dia maksudnya mengganggu kesenangan Kiu-kiu gitu. orang Iya, ya. itu. Iya. Kayak ih cewek gitu. Nah, iya. Kalau Enggak sih ya, jadi Kalau buat orang yang nggak suka kayak apaan sih gitu kan, terganggu juga kadang. iya benar banget sih. Padahal semua manusia itu kan punya privasi ya. Jadi kayak gitu kadang suka risih. Oke, jadi lanjut lagi nih, ada pertanyaan selanjutnya. Jadi kan kalau misalnya kita di masyarakat tuh ada Pancasila, sila ketiga itu kan persatuan di Indonesia ya. Iya, betul. Tapi di masyarakat atau di berbagai daerah masih ada kubu-kubu yang tidak menyatu satu sama lain, kayak punya kelompok-kelompok sendiri gitu. Nah, iya, iya. menurut kakak itu gimana sih bisa punya kelompok itu? Apakah ada orang yang berkuasa buat ngendaliin mereka atau apa gimana? Contohnya kita ambil dari kehidupan kita aja nggak sih, kayak Circle. circle ya. Di circle. sini juga pasti banyak kan. Circle. Itu kayaknya relate deh. Kita juga pasti punya circle-nya masing-masing, ya kan? Mungkin nah, mungkin kalau untuk kayak gitu tuh kita melingkup aja nggak sih dari apa ya, kita juga harus apa ya? Ya mungkin itu bisa jadi dari kebiasaan. Mereka udah Iya. sering bersama itu, Iya. terus-terusan itu, dan nggak lihat sekitar. Benar banget. Jadinya apaan sih gitu. Beda nih gue sama lu. Jadinya merasa rasis dengan yang lain. Iya. Tapi seharusnya kalau misalkan kayak gitu tuh kan pasti ada yang ininya kan, mereka disatuin lagi gitu loh, jangan bener sampai mereka terpisah gitu. Apalagi kebanyakan kan yang bersirkel itu kita tahu kayak mereka tuh ada yang negatif, ada yang positif. Iya. Nah mereka tuh kayak nggak mau menyatukan diri gitu. Ya jadi ya kita lihat dulu dari pandangan sekolah lah gitu kan. Itu banyak banget kan orang-orang yang bersirkel. Nah kenapa mereka nggak bisa mewujudkan persatuan Indonesia? Karena mereka tuh kayak fokus sama kubu mereka aja gitu kayak Nggak ngelihat yang lain Iya, gitu. Ras, agama, ya atau bahkan sukunya. ya. Dia merasa aku tuh yang paling tinggi di antara yang lain. Gitu. Kalau di Indonesia sendiri juga masih banyak ya kayak yang orang-orang Tiongkok gitu misalkan. Oh iya, Iya. benar banget. Nah itu kan mereka tuh kayak punya perbedaan gitu. Minoritas. Iya. Dan masih banyak stereotip tertentu untuk ras-ras gitu kan. Benar. Kayak Cina biasanya pinter nih. Iya. Iya. Dia kadang suka di ini kan. Peluang. Bisa ngomong gitu kan. Kalau yang Medan kan suaranya keras gitu. Iya. Ya. Oh, kasar nih orangnya. Iya benar banget. Sunda lemes banget. Bisa gitu-gitu. Iya. Nah, itu bisa jadi orang pikirannya walaupun belum ketemu Iya. udah kayak Udah punya gambarannya tersendiri. Iya, "Iya, gitu. Jadi sebagai fun fact aja ya, jadi di kelas kita di 10-3 ada orang dari Medan. Iya. Sama Ada kasar-kasarnya. Oh enggak, itu bener-bener bagus banget kayak orang Sunda. Bahkan kayak aku sendiri, saya SMP sama dia. Iya. Tapi bener-bener aku tuh berani diri itu orang Medan. Lembut banget kayak orang Sunda gitu. Itu salah satu apa tadi yang kata Kak Dede ya stereotip. yang stereotipnya kayak gitu. Kelas kita juga ada ya. Kebetulan dia juga lembut. Oh, lembut juga. Iya. Dia ngomong aja aku. Padahal dia cowok. Jadi kalau ngomong, ih aku juga nggak tahu gitu. Kayak nggak
dari kita sendiri juga. Dan Walaupun penting untuk memahami apa itu Pancasila dan Iya. isinya. Iya, itu penting banget buat memaknai, tapi juga diterapin di kehidupan sehari-hari. Iya, kalau nggak diterapin percuma dong. Ada itu buat apa? ya, Juga pokoknya dari diri kita sendiri, apa ya, kalau misalkan dari diri kitanya juga positif, kita bisa ngebawa apa ya di sekitar kita untuk mengajak ke hal yang baik. karena satu energi positif apa mengalirkan energi positif. Iya. Iya. Tapi ini juga jadi reminder buat orang-orang di atas ya, buat pemerintah supaya mereka tuh Lebih peduli lagi terhadap masyarakatnya, apapun yang mereka lakukan pasti bakal jadi Berdampak. iya Berdampak. buat yang di bawah. Kalau dari hostnya sendiri gimana nih? Aduh, apa Aduh, nih? gimana nih? Mungkin bisa juga sekarang lagi media sosial lagi online ya. Iya. Banyak banget. Mungkin lebih banyakin edukasi di media sosial tentang betul. penerapan Pancasila di di media sosial gitu, lebih banyak lagi biar masyarakat tuh mulai tergerak, tersadar gitu. Kalau misalnya ada yang tersingkirkan, ada yang dibeda-bedain dari yang lain, kita rangkul bareng gitu. Setuju banget, apalagi Gen Z ya. Iya. Ya kan semua punya handphone, Iya. jadi mereka bisa tahu lewat sosial media. Bentar lagi kayak apa udah gitu. Harus dari kecil nih diajarin Pancasila lebih kencang lagi. Ya saya juga berharap agar Pancasila ini gak hanya sebagai kita hafal, tapi juga kita menerapkannya. Kita tahu benar betul-betulnya bagaimana maknanya, bagaimana kita menerapkannya. Dan benar kata Asel, kita juga harus memanfaatkan media sosial, teknologi untuk kayak mengedukasi masyarakat lebih luas lagi kan. Ya betul. Ya mungkin sekian dari kita ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.